Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat malam ke-15 daripada bulan Ramadan. Semoga ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, baik siam puasa kita, qiyam Ramadan kita, sedekah kita, tilawah kita, dan berbagai ibadah-ibadahnya, ataupun silaturahmi di antara kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan panutan dan pemimpin kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga kita termasuk daripada umat-umat beliau yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan tausiah untuk diri kami sendiri dan untuk jamaah sekalian dengan judul Hablum minallah dan Hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya diwujudkan dengan bentuk-bentuk ibadah ritual dan individu, seperti salat, puasa, membayar zakat bagi yang sudah sampai nisabnya, berhaji, tilawah dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah-ibadah fardiyah individu kita. Yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu ibadah-ibadah yang dalam pelaksanaannya itu adalah berefek kepada sesama kita, kepada lingkungan, kepada alam, kepada masyarakat, ataupun kepada hewan sekalipun, kepada alam. Namun pada hakikatnya itu juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan namanya hablum minan nas, hubungan di antara sesama manusia ataupun dengan masyarakat. Jamaah yang berbahagia, kedua ibadah ini harus kita seimbangkan. Harus seimbang dan dua-duanya harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketiadaan salah satu daripada keduanya itu akan menyebabkan kekurangan, kepincangan dalam ibadah, dalam timbangan amal-amal kita. Allah berfirman, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Surah Ali Imran ayat 112. Manusia akan ditimpa kehinaan kecuali dia mampu menyeimbangkan atau melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Kedua-duanya dimanapun manusia ini berada. Artinya apa? Kedua hal ini harus senantiasa kita kerjakan. Bahkan jamaah yang berbahagia, mestinya semakin baik ibadah-ibadah fardiyah kita, ibadah-ibadah individu kita, mestinya ibadah-ibadah sosial kita juga semakin bagus. Karena kenapa? Karena ibadah-ibadah fardiyah individu yang kita kerjakan itu pada hakikatnya adalah itu sebagai cas, sebagai baterai untuk kemudian menguatkan ibadah-ibadah sosial kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk hubungan antara ibadah sosial dan ibadah ritual kita adalah dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, wallahi, Rasul mengatakan, wallahi ma amana bi man bata su'banun wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu. Rasul bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, tidak sempurna iman seorang hamba apabila dia tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya itu kelaparan dan dia tahu persis tetangganya kelaparan. Salatnya rajin, puasanya rajin, tilawah kita banyak, ibadah-ibadah kita banyak,
namun kita tidak perhatian kepada tetangga. Rasul mengatakan, wallahi beriman, wallahi demi Allah, tidak beriman hamba ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, di mana Allah berfirman, wahai hambaku, firman Allah, sesungguhnya aku lapar, namun kalian memberikan aku makan. Sesungguhnya aku haus, namun kalian tidak memberikan aku minum. Sesungguhnya aku sakit, firman Allah, namun kalian tidak mau menjengukku. Maka hamba mengatakan, ya Allah, bagaimana engkau lapar, bagaimana engkau haus, bagaimana engkau sakit, padahal engkau adalah Tuhan pemilik alam semesta ini. Allah menjawab, wahai hambaku, ketahuilah bahwa dulu ada hamba-hambaku yang kelaparan, hamba-hambaku yang kehausan, hamba-hambaku yang sakit, namun kalian tidak memberikan ia makan, tidak memberikan ia minum, tidak menjung hambaku yang sakit itu. Sesungguhnya jika kalian datang pada hambaku yang sakit, yang lapar, yang haus, sesungguhnya kalian akan dapatkan rahmatku, ridhoku di sana. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa kaitan antara ibadah-ibadah fardiyah dan ibadah-ibadah sosial yang kadang-kadang sering kita lupakan. Dan jamaah yang berbahagia, ibadah-ibadah sosial, kita lihat dalam ayat maupun hadis dijelaskan begitu besar pahalanya, yang kadang-kadang tidak disebutkan tentang ibadah-ibadah fardiyah kita. Kita salat, kita puasa, kita berhaji dan lain sebagainya. Memang kita yakin pahala sangat besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan secara detail. Beda dengan ibadah-ibadah sosial, Allah sebutkan detail sekali tentang pahala yang begitu besar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita sadar bahwa ibadah-ibadah sosial itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di antara yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Rasul mengatakan, aku, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang memelihara anak yatim, maka di surga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Artinya menjadi tetangga beliau di surga nanti. Inilah fadilah daripada orang-orang yang mau menyantuni, menolong anak-anak yatim. Atau Rasul bersabda, as-sa'i 'alal miskin wal armalah. Orang-orang yang kemudian memberikan kepedulian kepada orang-orang miskin dan orang-orang janda, kata Rasulullah, kal mujahid fi sabilillah. Maka pahalanya seperti orang-orang yang berjihad jalan Allah. Au kalladzi yaqumul lail wala yaftur wa yasumun nahar wala yuftir. Atau pahalanya seperti pahala orang yang salat di malam hari tanpa pernah bosan, ataupun puasa di siang hari tanpa pernah berbuka. Subhanallah. Ini adalah di antara ganjaran yang Allah berikan bagi ayat 200 Allah berfirman yang artinya perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Ini maksudnya adalah infak-infak yang sunnah. Karena zakat yang kita bayar adalah zakat yang wajib. Kalau zakat itu sifatnya wajib, dan kalau kita tidak membayarkan kita berdosa. Namun sedekah-sedekah sunnah yang kita bayarkan, Allah jelaskan kepada kita begitu besar pahalanya. Allah berfirman yang artinya perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah, Allah. Maka seperti infak itu seperti satu benih, satu biji. Lalu satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu, kemudian di setiap tangkai itu tumbuh lagi mi'atu habbah, 100 biji. Artinya satu kebaikan yang kita kerjakan fisabilillah, baik yang kita keluarkan tenaga kita, baik yang kita keluarkan pikiran kita, ataupun yang kita keluarkan adalah harta kita, maka satu yang kita keluarkan itu yang menjadi 700 di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1000 yang misalnya kita keluarkan, maka ini menjadi 700 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu pun masya Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan apa? Begitu besar keutamaan daripada ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah kemasyarakatan yang kadang-kadang kita sangat perhitungan. Kita khawatir akan kehilangan tenaga kita, khawatir kehilangan waktu kita untuk
membantu orang lain. Khawatir kehilangan uang kita untuk membantu orang lain, akhirnya kita menyendiri, mencukupkan diri dengan ibadah fardu yang kita kerjakan. Kita melupakan masyarakat kita, melupakan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Padahal Allah jelas-jelas menyampaikan kepada kita begitu besar fadilahnya apabila kita mau turun terjun membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, apabila kita mengerjakan salat misalnya, mengerjakan puasa, mengerjakan membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah lainnya yang sifatnya ritual individu ibadah tersebut, ketika kita meninggal dunia, kita tidak akan lagi mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut. Misalnya salat kita, begitu kita meninggal dunia, kita tidak akan lagi mendapatkan pahala salat. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa mengerjakan salat. Berpuasa juga seperti itu. Begitu kita meninggal dunia, kita tidak lagi dapat pahala puasa. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi bisa berpuasa. Namun jamaah yang berbahagia, ibadah-ibadah sosial yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang dinikmati oleh masyarakat, oleh lingkungan, oleh alam semesta, itu akan terus mengalir pahalanya maupun kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ininya kadang-kadang kita jarang perhatikan. Kita tidak berpikir sampai ke sana. Kita hanya berpikir bagaimana hidup kita nikmat di dunia. Kita tidak berpikir bahwa kita nanti ketika di alam barzah kita masih butuh bantuan Allah. Kita masih butuh kucuran pahala dalam kehidupan kita dalam barzah. Kita kadang-kadang tidak berpikir sampai ke sana sehingga kita tidak menyiapkan diri ke sana. Jamaah yang berbahagia, ibadah-ibadah sosial yang kita kerjakan ketika kita meninggal dunia sekalipun, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Rasulullah bersabda, sab'un yajri ajruhunna li'abdin ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Rasulullah mengatakan ada 7 perkara, kata Rasulullah, di mana pahalanya itu akan terus mengalir kepada hamba walaupun dia meninggal dunia, walaupun dia sudah di dalam kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Orang mengajarkan ilmu, apakah mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran, ataupun ilmu yang lain, ilmu matematika sekalipun, ilmu bahasa, ilmu alam, dan ilmu sebagainya. Niatkanlah kita mengajarkan itu bukan sekedar mencari insentif, bukan sekedar mencari honor, tapi niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama ilmu yang kita ajarkan dimanfaatkan oleh manusia, maka pahala akan mengalir terus kepada kita walaupun kita sudah di alam kubur. Tetapi dengan syarat kita niatkan lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya kita mengajarkan Al-Quran sekalipun, ilmu agama sekalipun, kalau tidak kita niatkan lillahi ta'ala, tidak akan kita dapatkan kucuran pahala ketika kita nanti meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Au ajra nahran, kata Rasul, ataupun orang yang mengalirkan sungai, membuat irigasi sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertani, untuk diminum oleh ternak, untuk dimasak dan sebagainya. Maka selama irigasi tersebut digunakan oleh masyarakat, akan terus mengalirkan pahala kepada orang yang membuat sungai tersebut. Au hafara bi'ran, ataupun orang yang menggali sumur, kemudian sumur itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu juga pahala akan mengalir kepada orang yang menggalinya walaupun dia sudah meninggal dunia. Au gharasa nakhlan, ataupun orang yang menanam sebatang pohon lalu berbuah dan buah dimakan oleh masyarakat, bahkan dimakan oleh burung sekalipun, itu menjadi nilai pahala bagi orang yang menanam pohon tersebut. Au waritha mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf, memberikan mushaf lalu memberikan kepada anak yang belajar, maka selama mushaf yang diberikan itu, Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang yang membaca, maka itu akan mendatangkan pahala kepada orang yang mewakafkan mushaf tersebut. Au bana masjidan, ataupun orang yang membangun masjid, madrasah, bangunan apapun yang bermanfaat untuk masyarakat, selama bangunan tersebut dimanfaatkan, pahala akan terus mengalir kepada orang yang baik, orang yang mewakafnya, orang yang bekerja membangunnya, siapapun yang terlibat dalam pembangunan tersebut akan merasakan pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, ataupun yang terakhir, orang yang meninggalkan
anak-anak yang saleh, kemudian anak tersebut mendoakan dia ketika dia meninggal. Subhanallah. Jamaah yang berbahagia, semoga ibadah puasa yang kita kerjakan kali ini memberikan semangat buat kita, memberikan pencerahan buat kita untuk kemudian memantapkan ibadah-ibadah fardiyah kita, hablum minallah, dan juga memberikan kita semangat dalam rangka hablum minannas, peduli kepada semua masyarakat, sehingga kita akan mampu meraih pahala yang begitu besar yang Allah janjikan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.